Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mustahiqqil hamdi bikamalihi likamali zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin wa sara ala min walih. Jamaah salat maghrib Masjid Idul Fitrah rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, setelah kita menjalankan salah satu ibadah di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk melanjutkan rangkaian daripada ibadah kita, yaitu dengan majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana terjadwal, setiap Jumat 2 kita akan membacakan sebuah kitab, buah karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang berisikan tentang perangai-perangai jahiliyah atau sifat-sifat kaum jahiliyah. Kitab ini beliau beri judul dengan Masail Jahiliyah, yaitu permasalahan-permasalahan jahiliyah. Memang jahiliyah sudah terangkat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka zaman jahiliyah itu sudah terangkat. Akan tetapi Rasulullah juga memperingatkan bahwasanya sifat-sifatnya, perangai-perangainya itu masih ada, dan terus nanti akan ada saja di antara umat beliau yang akan mewarisinya. Tetapi jahiliyah secara umum sudah dihapus dengan diutusnya Rasulullah. Karena sebelum diutusnya Rasulullah itu merata kejahilian, itu kebodohan itu merata. Dan jahiliyah yang dimaksud di sini adalah bukan tidak bisa baca tulis, tidak bisa berhitung, tidak bisa tata negara, bukan seperti itu. Jangan salah, Rasulullah diutus ketika ada dua kekuasaan besar. Situ ada Persia dan Romawi, yang kemajuannya, peninggalannya bisa kita nikmati sampai sekarang. Apakah mereka jahiliyah, bodoh dalam artian tidak mengetahui ilmu teknologi? Tidak. Tetapi yang disepakati oleh para ulama, jahiliyah di sini maksudnya adalah ketika mereka tidak mengetahui hukum Allah, itu namanya jahil. Sepanjang apapun gelarnya, tetapi kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat Allah, itu dihukumi dengan jahil. Orang jahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buang ya pemikiran bahwasanya jahiliyah itu adalah kaum terbelakang, tidak bisa baca tulis, primitif. Itu bukan seperti itu. Tetapi jahiliyah yang dimaksud, yang Rasulullah diutus untuk menghapuskannya, itu adalah jahiliyah kebodohan di dalam urusan agama, bodoh di dalam urusan mengenal Rabb-nya. Itu jahiliyah. Dan kaum jahiliyah itu memiliki perangai-perangai yang menyimpang, mempunyai pemikiran-pemikiran, sifat-sifat yang dicela. Dan dengan diutusnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat sifat-sifat itu, ya, menegur, meluruskan di antara sifat-sifat yang kurang baik tersebut. Nah, di antara permasalahan jahiliyah atau sifat jahiliyah yang ditulis oleh Syekh di sini, kita telah sampai kepada permasalahan yang ketiga. Setelah permasalahan yang pertama, yaitu adalah kejahilian yang pertama, yaitu menjadikan wali-wali Allah atau orang-orang soleh itu sebagai ilah, sebagai perantara. Itu kejahilian yang pertama, jadi kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah berpecah belah di dalam urusan agama. Ini juga termasuk perangai atau sifat-sifat kaum jahiliyah, sukanya berpecah belah, ya. Tidak mau dengan satu aturan.
Sedangkan Allah itu memiliki satu aturan, tidak beragam aturannya, satu. Karena Allah itu satu. Setiap zaman Allah pasti mengutus utusan dan syariatnya satu. Anggap di zaman Nabi Musa dan Harun. Siapa yang dipakai syariatnya adalah syariatnya Nabi Musa. Nabi Harun mengikuti. Ya. Tidak bercabang-cabang. Nah, jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah itu tidak mau. Ya, mereka suka memecah belah. Mengandalkan akal-akalnya. Kemudian yang ketiga, di antara permasalahan jahiliyah adalah i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilah. Mereka berpandangan bahwasanya perbuatan menyelisihi pemimpin itu adalah sebuah keutamaan. Subhanallah. Ya, ternyata ini perangai jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah itu memiliki anggapan bahwasanya semakin banyak menyelisih pemimpin itu berarti semakin utama. Itu orang yang hebat. Wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu zillatun wa mahanatun. Sedangkan ketaatan dan ketundukan kepada pemimpin itu adalah sebuah kehinaan dan sebuah kerendahan. Ini babnya, judul babnya. Ini perangai jahiliyah yang ketiga, yaitu tidak mau taat dengan pemimpin. Semakin taat itu semakin hina, semakin buruk menurut mereka. Adapun semakin membangkang, semakin menyelisih pemimpin itu keutamaan menurut mereka. Kemudian Syekh mulai ke dalam perkataan Syekh, inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyad lahu fadilatun. Mereka beranggapan bahwasanya menyelisih pemimpin walil amr wa adamal inqiyadilah dan tidak taat kepada mereka fadilah, itu adalah sebuah keutamaan. Was-sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. Sedangkan ketaatan kepada mereka itu adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk mengangkat perangai ini. Yaitu dengan apa? Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihati lahum. Rasulullah memerintahkan mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, supaya mendengar dan taat. Oleh karena itulah dijumpai setelah Rasulullah diutus, maka kabilah-kabilah yang terpecah belah itu di Jazirah Arab terkumpul menjadi satu. Sebelumnya mereka bercerai-berai, ya. Terkelompok-kelompok menjadi kabilah-kabilah. Bahkan di Madinah suku Aus dan Khazraj selalu berperang. Tetapi setelah Rasulullah diutus, mereka menjadi kaum Ansar, penolong Allah yang kuat, yang menolong beliau di Madinah. Ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah untuk membuang pemikiran jahiliyah. Mereka menganggap bahwasanya berkumpul pada satu pemimpin itu sebuah kehinaan. Kalau punya kekuatan, kenapa kita tidak membuat sendiri? Ya. Kemudian muncul beberapa kekuatan, kabilah-kabilah, bersuku-suku seperti itu. Ini konsep jahiliyah. Dan Rasulullah diutus untuk memerangi mereka. Rasulullah diutus untuk mengangkat pemikiran ini, bahwasanya diperintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada mereka, wan nasihat, dan juga menasihati mereka. Jadi pertengahan, ya, tidak taat 100%, juga tidak membangkang, tapi pertengahan, taat di dalam perkara yang ma'ruf, dan juga kalau dijumpai penyimpangan maka nasihat. Pemimpin itu dinasihati, bukan dicaci maki, diumbar aibnya. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang pemimpin kemudian dijatuhkan, karena setiap manusia memiliki nafsu. Kita saja sebagai pemimpin rumah tangga, apabila kita dijatuhkan, ya, aib kita dibuka di depan keluarga besar, begini, tentu kita akan tidak nyaman, kita tidak akan ridho. Apalagi pemimpin suatu negara, suatu bangsa yang dia itu orang nomor satu, dia memegang kekuasaan,
maka sangat mudah bagi dia untuk terpancing emosinya. Orang-orang yang membangkang ini bisa dihabisi, maka terjadilah pemberontakan, penumpahan darah dan sebagainya. Efeknya lebih parah. Kemudian saya mengatakan wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada. Dan Rasulullah SAW di dalam perintah ini beliau itu bersungguh-sungguh. Jadi perintah untuk mentaati pemimpin itu beliau sampaikan dengan semangat, beliau sampaikan dengan sungguh-sungguh. Betul-betul ini sudah perkara yang penting. Wa'abda, dan beliau menampakkan, mensiarkan. Jadi perintah untuk taat kepada pemimpin itu hadisnya banyak, bisa dijumpai. Bukan perkara yang samar. Wa'ada, dan beliau pun juga selalu mengulang-ulang. Oleh karena itu di dalam kitab yang saya bawa ini di samping saya, yaitu Mu'amalatul Hukam, tulisan Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas Al Abdul Karim, beliau membawakan 16 dalil yang menunjukkan terhadap perintah untuk taat kepada pemimpin. Nanti ada sedikit perinciannya, pemimpin seperti apa, sampai batasan bagaimana. Kemudian kita lanjutkan tulisan dari Syekh ini, wa hadhil masailu salasu hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih. 3 perangai yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga adalah yang kita baca ini. Sebelumnya ada 2 yang sudah kita baca, yaitu berbuat syirik, kemudian berpecah belah dalam urusan agama, dan yang ketiga adalah tidak mau taat kepada pemimpin. 3 perkara ini dalilnya terkumpul di dalam satu hadis yang termaktub di dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha 3 perkara bagi kalian. An ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Berarti ini adalah lawan daripada yang pertama adalah perintah untuk bertauhid. Sedangkan perangai jahiliyah yang pertama adalah berbuat syirik. Berarti lawan daripada syirik adalah bertauhid. Disitulah letaknya. Kalau kita diperintahkan untuk bertauhid, tentu pemahaman kita yang kita pahami adalah kebalikannya, maka kita tidak boleh untuk berbuat syirik. Karena Allah yang diridhai oleh Allah itu adalah tauhid. Maka kebalikan daripada tauhid yaitu syirik, tentu Allah tidak akan ridhai. Dan ini termasuk perangai jahiliyah, yaitu berbuat syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan juga di antara perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Nah, kebalikan daripada perangai jahiliyah, mereka suka berpecah belah di dalam urusan agamanya. Mereka tidak mau bersatu. Kami punya pendapat, dia punya pendapat, sudah jalan sendiri-sendiri. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berselisih pendapat di dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi anjuran untuk kita itu bersatu. Sedangkan perangai jahiliyah itu sukanya berpecah belah. Makanya hadis yang menyatakan iftiraqul ummati rahmah, itu perpecah belahan atau ikhtilaful ummah, perselisihan umat itu adalah rahmat. Maka itu adalah hadis yang maudhu, palsu. Oleh ulama diselidiki itu palsu. Bagaimana mungkin? Allah memerintahkan kita untuk menempuh satu jalan. Kul hadza anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu.
inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalanku yang lurus terus. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang dengannya kalian bisa berpecah belah. Jadi kan kontradiksi, bertentangan. Bagaimana mungkin perselisihan itu rahmat? Padahal Allah memerintahkan untuk kita meniti satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Dan juga Allah mengatakan dan jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti subul. Subul itu jamak daripada sabil. Sabil itu jalan, kalau subul jalan-jalan yang banyak. Yang mana dengan jalan-jalan yang banyak itu kalian bisa berpecah belah. Jadi persatuan itu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas agama pertama, di atas agama yang murni, yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya. Itulah jamaah yang sesungguhnya. Adapun jamaah-jamaah yang tidak didasari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah jamaah-jamaah semu. Oleh karena itu, meskipun kita sendiri, tetapi kita mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka kita adalah berjamaah. Kita sudah berjamaah dengan jamaahnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian perkara yang berikutnya, mereka tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka suka bermaksiat kepada pemimpinnya. Oleh karena itu Allah, termasuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan termasuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah kalian itu tanasahu, saling menasihati kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada mereka atas urusan kalian. Tanasahu, saling menasihati, bukan saling mencaci, saling menghujat, saling mencari kesalahan. Maka akan terjadi perkara yang fatal kalau seperti ini. Maka pemimpin dengan rakyatnya, yang terjadi adalah permusuhan, saling membenci, saling curiga, dan itu sekarang terjadi. Apalagi mendekati musim-musim seperti ini, ya, musim pemilihan. Bagaimana berseliweran di dunia maya itu? Kalau tidak berita, ya, kekurangan, kejelekan pemimpin itu yang selalu diangkat. Sedikit sekali yang kebaikan. Jadi pokoknya dicari terus kesalahannya. Kira-kira kalau pemimpin seperti itu, meskipun dalam hati dia menyampaikan, ya, mungkin di awal ketika dia mencalonkan, silahkan kritik kami, ya, silahkan beri masukan, ya. Tapi kalau seperti itu terus menerusnya, maka tidak ada manusia yang kuat. Pasti dia akan membela diri. Dan yang ada adalah bukan malah senang dengan rakyatnya yang seperti itu. Karena ini ibarat rakyat itu tidak bersyukur, tidak menerima. Dia menuntut sesuatu yang sempurna. Padahal sudah masyhur, ya, di perkataan ulama itu, bahwasanya tidak akan mungkin, ya, suatu kumpulan, ya, diperumpamakan suatu kumpulan ayam atau suatu kumpulan anjing, dia akan dipimpin oleh singa. Singa adalah pasti akan memimpin singa. Oleh karena itu, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat itu. Kita lihat di Indonesia, di negara kita, apakah masyarakatnya secara umum itu adalah masyarakat yang solih, sehingga mereka menginginkan pemimpin yang solih? Bagaimana mungkin lahir pemimpin solih? Seorang pemimpin kan lahir dari rakyat. Bagaimana mungkin lahir pemimpin yang solih dari rakyat yang rusak? Dari mana itu bisa? Kalau rakyatnya saja mayoritasnya adalah orang-orang yang
fajir, orang-orang yang rusak. Kemudian mereka menginginkan pemimpin yang solih. Maka adalah sebuah upaya yang berat, keinginan yang berat. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri, keluarganya, rakyatnya, lingkungannya, masyarakatnya. Maka dari situ insya Allah akan muncul pemimpin yang baik. Dan itu terbukti, ya. Kita bisa melihat, ya, contoh di lingkungan ma'had atau di lingkungan universitas, yang di situ diisi oleh orang-orang yang berilmu. Masyarakatnya pun santri semuanya. Kemudian yang di situ ustadz ngerti agama semua. Bagaimana keadaannya? Baik apa enggak? Ini contoh dalam sekup kecil. Itu saja kadang belum baik, betul? Karena memang tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Tapi bandingkan dengan yang di luar. Kalau di pondok nggak ada mungkin, musik-musik tidak ada, ya tontonan yang haram tidak ada. Isinya itu orang belajar, orang ngaji. Ya karena itu komunitasnya. Maka lahirlah seorang pimpinan mudir pondok yang alim juga. Itu sedikit logika ya. Bagaimana kita menginginkan pemimpin yang baik, sedangkan di lingkungan itu, dalam masyarakat itu tidak ada aktivitas-aktivitas yang baik, atau masyarakatnya bukan orang-orang yang baik. Kalau masyarakatnya mayoritas itu orang-orang buruk, tentu mereka akan memilih pemimpin yang bisa mengayomi perilaku dia. Mungkin enggak kumpulan orang-orang penjudi, dia ngangkat pemimpin kiai. Pasti dia akan memimpin yang preman juga, supaya hawa nafsunya, keinginannya itu juga difasilitasi. Itu logikanya. Kalau santri-santri semuanya nyari pemimpin, pasti ya ketika musyawarah ngangkat, kita mau ngangkat mudir ini, karena mudirnya sudah meninggal dari mudir. Maka orang-orang soleh itu berkumpul dan mencari siapa yang paling soleh, siapa yang paling pas untuk memimpin. Diangkatlah orang yang paling alim di antara mereka. Masa mau ngambil itu yang suka main catur di gang, di pos, diangkat jadi mudir? Mungkin? Tidak akan mungkin. Sama juga dengan kelompok-kelompok preman, kelompok-kelompok mafia. Tidak akan mungkin mereka ngambil tokoh yang soleh, diambillah tokoh yang jelek. Nah, seperti itu juga cerminan di masyarakat kita. Masa mayoritasnya masih suka syirik, mayoritasnya masih suka membela budaya-budaya yang kufur. Pasti dia akan mengangkat pemimpin yang berjanji akan membela dan melestarikan keyakinan mereka. Oh, ini ya kita pilih. Mana mungkin mereka akan memilih, oh kita pilih yang ini, yang jenggotnya panjang, yang memberantas kesyirikan. Ya mereka pasti tidak akan mungkin lah memilih itu. Jangan dipilih itu. Kenapa? Nanti acara kita buyar, karena dia nggak suka acara kita. Enggak, itu sudah logikanya seperti itu. Ya, sekarang kita tengok. Oleh karena itu, manhaj salaf di dalam memperbaiki umat itu adalah dengan tasfiyah dan tarbiyah. Dibersihkan dulu dari masyarakatnya. Dakwah terus dakwah terus. Ya. Bismillah, kalau dakwah itu sudah masuk kepada petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat negara, kita berharap ya, mereka akan merubah hukum-hukum itu. Tapi kalau kita berusaha dari atas, yang terjadi adalah masyarakat yang rusak kemudian dipimpin oleh orang yang baik. Ini contoh. Yang terjadi adalah perlawanan. Kita lihat di Mesir. Subhanallah, kita berharap baik saat itu ya. Dipimpin oleh seorang presiden yang hafal Quran. Meskipun ya, dengan segala kekurangannya beliau, tapi karena rakyatnya, bawahannya ini orang-orang yang belum mau menerima syariat Islam, apa yang terjadi? Digulingkan, bahkan jelas-jelas digulingkan, kudeta. Itulah yang terjadi. Karena kenapa? Masyarakatnya belum siap. Masyarakatnya itu masih banyak yang suka kemungkaran, masih
demen yang namanya maksiat. Kok dipimpin pemimpin yang soleh? Ini ngancam ini nanti. Sebentar lagi segala ditutup. Sudah. Maka mereka menggalang kekuatan untuk menggulingkan pemimpinnya. Lihatlah Rasulullah ketika sebelum ke Madinah. Rasulullah sebelum ke Madinah kemudian diangkat menjadi pemimpin Madinah. Tahukah bahwasanya sebelumnya Rasulullah itu berdakwah lewat orang-orang yang haji, ya. Didakwahi, kemudian mereka pulang ke Madinah, berdakwah di Madinah. Akhirnya ada sekelompok orang-orang yang sudah masuk Islam di Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah sudah mayoritas Islam. Ya, mayoritas sudah masuk Islam, sudah siap dengan kedatangan Rasulullah. Oleh karena itu begitu Rasulullah datang, bisa langsung menjadi pemimpin. Karena masyarakatnya, rakyatnya sudah siap untuk mengangkat pemimpin yang baik, karena sudah kondusif, kondisinya sudah solid semuanya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa dari dakwah. Kalau mereka memakai logika, ya itu logika kita. Karena mereka sering mengatakan seperti itu. Nanti kalau pimpinannya rusak begini. Tidaklah kita diberi pemimpin yang buruk, melainkan karena kita sendiri masih banyak berbuat kemaksiatan. Nah, saya akan bacakan di antara hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin kita. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ati'u umara'akum mahma kana." Taatilah pemimpin-pemimpin kalian bagaimanapun kondisinya. Fa in amarukum bi syai'in mimma lam atikum bihi fa huwa 'alaihim. Apabila mereka memerintahkan kalian dengan suatu perintah yang kalian tidak mampu untuk mengerjakannya, fa huwa 'alaihim, maka dosanya bagi mereka. Wa antum minhu bara'un, dan kalian telah berlepas diri dari pemimpin tersebut. Wa in amarukum bi syai'in mimma ji'tukum bih, dan apabila mereka memerintahkan kalian dengan sesuatu yang kalian mampu untuk mengerjakannya, fa innahum yu'jaruna 'alaihi, sungguhnya pemimpin kalian itu mendapatkan pahala dari sebab perintahnya tersebut. Wa tu'jaruna 'alaihi, dan kalian pun akan mendapatkan pahala dari perintahnya pemimpin tersebut. Dzalikum bi annakum idza laqitum rabbakum, hal itu dikarenakan apabila kalian nanti berjumpa dengan Rabb kalian, qultum, kalian akan berkata, Rabbana la zalama, wahai Tuhanku, la zalam, tidak ada kezaliman sekarang. Kalau di dunia masih ada kezaliman, tapi di akhirat sudah tidak ada kezaliman. Yang ada adalah adil sudah. Fayaqul, maka Allah mengatakan la zalama, hari ini tidak ada kezaliman, semua akan dibalas dengan adil. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan Rabbana, ini rakyat yang mengatakan, Rabbana arsalta ilaina rasulan fa'ata'nahu, wahai Allah, wahai Rabb kami, Engkau telah mengutus untuk kami seorang utusan, kami pun menaatinya. Wastakhlafta alaina khulafa fata'nahum, dan setelah itu Engkau utus khalifah, kami pun menaatinya atau mentaati mereka. Wa amarta alaina umara'a fata'nahum, dan Engkau pun memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin dan kami pun mentaati mereka. Fayaqul, maka Allah mengatakan shadaqtum, kalian benar. Huwa alaihim wa antum minhu bara'un, dia pemimpin itu menanggung dosa atas kalian. Maksudnya apa? Jika mereka berbuat zalim, maka
pemimpin itu memperoleh dosa dari sebab dia memerintahkan kepada kezaliman. Wa antum minhu baraun, sedangkan kalian yang telah berbuat taat kepada mereka, kepada pemimpin itu, kalian sudah berlepas diri. Maksudnya apa? Jika kita diperintahkan dengan perkara-perkara yang haram, jangan ikuti. Kemudian apabila mereka menzalimi kita, maka biarkan. Kita sudah memberikan hak kita berupa kita mentaati dia, kita mentaati pemimpin itu. Apapun yang diperintahkan kita ikuti selama bukan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti pemimpin itu. Apa maunya ikuti selama bukan keharaman. Apabila kita dipaksa untuk berbuat haram, jangan dikerjakan. Meskipun diambil harta kita ataupun dipunggung atau dipukul punggung kita. Karena Rasulullah juga mengatakan, taati mereka. Wa in akhadha malaka, meskipun kamu diambil hartamu, wa daraba dhahraka, dan mereka memukul punggungmu. Serahkan. Hak kita, hak mereka sudah kita penuhi, yaitu apa? Kita taat kepada mereka. Mendengar wasami wa ta'ah. Tetapi kezaliman mereka tanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada ruginya kita berbuat taat kepada pemimpin. Karena seperti ini, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya seperti itu. Taati mereka. Ya. Sudah, jangan cari-cari kesalahan. Yang ada nasihat. Kalaupun hak kita dirampas, mereka tidak menunaikan hak kita, tetapi mereka menuntut, hanya bisa menuntut kita menunaikan haknya. Contohnya yang ada di negara kita ya, semuanya ditarik pajaknya, semuanya tunaikan sudah. Ya. Kita tunaikan hak yang mereka inginkan, meskipun itu kebatilan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa in akhadha malaka, meskipun mereka mengambil hartamu. Ini ulama mengatakan ini termasuk. Ya. Kita dipaksa, kalau tidak kita dipersulit. Coba kalau kita tidak membayar, akan dipersulit. Sudah berikan. Ya. Itu hak mereka kita berikan. Tetapi hak kita yang belum mereka berikan kepada kita, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Mereka yang akan menanggung dosanya. Karena Allah sudah mengatakan, "Shadaqtum", perbuatan kalian itu sudah benar. Dengan mentaati pemimpin, itulah perbuatan yang benar. Tapi memang berat ya. Ketika kita merasa dizalimi pemimpin, kemudian kita nurut saja, itu berat. Apalagi yang kita dapati adalah terkesan agama kita itu dipersulit, selalu diperlakukan tidak adil. Bahkan dalam beberapa kasus seperti itu. Kalau yang berbuat muslim langsung teroris. Tapi kalau yang berbuat non muslim disebut dengan apa itu? GBK ya. Gerombolan bersenjata apa itu? Ya, pokoknya tidak disebut dengan teroris lah. Jelas-jelas menyerang aparat negara, TNI dibunuh, kemudian polisi dibunuh. Tapi itu tidak disebut dengan teroris. Cuma disebut dengan gerombolan bersenjata. Tapi kalau pelakunya muslim, meskipun korbannya belum ada, tapi sudah ada upaya seperti meledakkan atau apa, sudah langsung di teroris. Jadi itu termasuk bentuk ya, bentuk bagaimana perlakuan mereka kepada kita. Kita terkesan dibuat negatif, tidak apa-apa. Kita akan minta itu pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya adalah An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la nabiyya ba'di
sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wala ummata ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian. Maksudnya apa? Ya. Karena umat itu dinisbatkan kepada nabinya. Kalau nggak ada nabi berarti sudah tidak ada umat. Berarti kita tetap dinisbatkan kepada umat Muhammad. Ya. La nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat lagi setelah kalian. Ala fa'budu rabbakum. Ketahuilah, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah. Lagi-lagi nasihatnya yang utama itu tauhid, ya. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Sembah Allah saja, ibadahilah Allah itu. Wasallu khamsakum, kemudian tunaikan salat 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian ketika bulan-bulan puasa. Wa addu zakata amwalakum, dan tunaikan zakat harta-harta kalian. Tayyibatan biha nufusakum, yang dengannya hati-hati kalian itu akan tersucikan. Jadi zakat itu fungsinya salah satunya adalah mensucikan hati. Wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha nufusakum, yang dengannya hati-hati kalian itu akan bersih. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Dirangkai dalam satu nasihat. Yang pertama, fa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, bertauhidlah, jangan berbuat syirik, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallu khamsakum, dan salat 5 waktu ini yang wajib, yang utama, jangan sampai ditinggal. Kemudian wasumu syahrakum, jaga puasa kalian, puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Wa adu zakat amwalikum, dan untuk orang-orang yang sudah wajib zakat, tunaikan zakat-zakat kalian. Tayyibatan biha nufusikum atau nufusakum, yang dengannya kalian sucikan hati-hati kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadkhulu jannata rabbakum, yang dengan itu kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Berarti taat kepada pemimpin itu adalah sebuah ibadah, bukan urusan amalah biasa. Jangan kemudian berpikir ini bukan urusan agama, ini politik. Sudah, jangan masuk-masuk ranah hadis. Tidak bisa, ini ada hadisnya. Rasulullah mewasiatkan kepada kita seperti ini. Taati pemimpin kalian. Niscaya dengan itu semua tadi itu kita akan masuk surga. Ini nasihatnya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sahih. Itu menunjukkan bahwasanya betapa besar perintah Rasulullah. Dan banyak dalam hadis disebutkan di sini, ya. Ini saya cukup 2 saja. Banyak sekali disebutkan perintah untuk taat. Oleh karena tadi disebutkan wa ghallata fi dzalika wa abda wa aada. Dan di dalam perintah itu Rasulullah itu ghallata, itu sungguh-sungguh di dalam memerintahkannya, dan juga menampakkan, tidak sembunyi-sembunyi. Tidak 1-2 perintah saja, berkali-kali memerintahkannya. Wa aada, mengulanginya terus untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Bahkan di dalam hadis yang termasuk hadis wasiat Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, taatilah kepada pemimpin. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Hadis sebelumnya itu bahwasanya kita disuruh mentaati pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun, meskipun saat itu kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Jadi sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa meskipun yang memimpin kita itu adalah seseorang yang sebenarnya tidak layak jadi pemimpin. Budak itu pintar apa bodoh? Budak, bayangkan budak. Meskipun yang memimpin kalian itu budak, alhamdulillah kita tidak dipimpin budak. Padahal Rasulullah memperumpamakan meskipun kalian dipimpin seorang budak dari Habasyah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang rambutnya itu keriting-keriting gitu.
hitam, pesek dan keriting. Pokoknya tidak layak lah jadi pemimpin itu. Dari posturnya saja tidak berwibawa. Budak lagi, itu kita tetap disuruh untuk taat. Dan alhamdulillah kita tidak pernah dipimpin oleh seorang budak. Tapi masih kita tidak ingin taat atau senantiasa mencari kesalahan pemimpin, bukan nasihat. Tip, ya. Itu di antara perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk senantiasa kita taat kepada pemimpin. Karena lawan dari taat kepada pemimpin adalah menyelisih pemimpin, membangkang. Dan itu ketahuilah bahwa itu adalah perangai dan tabiat-tabiat orang-orang jahiliyah yang mana mereka tidak mau taat kepada pemimpin. Mereka beranggapan dengan berbuat seperti itu sebuah kemerdekaan, sebuah wibawa. Kami sebutkan caranya Syekh Fauzan sedikit ya. Annahum la yaqda'una liwa'il amr. Mereka tidak mau merendahkan dirinya kepada pemimpin. Wa yarawna anna hadza zillatun. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kehinaan. Wa ma'siyatul amiri ya'tabirunaha fadilatun wa khuriyatun. Dan berbuat maksiat atau membangkang kepada pemimpin, mereka anggap itu sebuah keutamaan dan sebuah kemerdekaan, wa khuriyah. Walidzalika la yajma'uhum imamun. Oleh karena itu pemimpin mereka pun tidak mau kumpul dengan mereka. Rakyat yang seperti itu. Wala yajma'uhum amirun. Amirnya pun tidak mau berkumpul dengan mereka. Li'annahum la yakhdun. Dikarenakan mereka tidak mau tawadhu, mereka tidak mau nurut kepada pemimpinnya. Wa indahum anfatun wa kibrun. Dan di sisi mereka itu ada kesombongan dan bangga diri. Karena tadi itu mereka berpandangan semakin taat itu semakin hina. Dan itu ada kadang orang-orang memiliki sifat seperti itu ada. Jadi wong kok manut saja, kan ada kan gitu. Ingat itu termasuk perangai jahiliyah. Jadi orang kok nurut saja. Subhanallah, padahal dia bawahan. Jadi orang jangan nurut saja. Itu sebuah perangai ya, sebuah sifat yang itu kalau berlanjut itu bisa menjadi pembangkangan. Kalau memang perkaranya adalah perkara yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan, maka kita ikuti. Kita ikuti apa yang menjadi instruksi pemimpin kita. Sampai pun di pemimpin di perusahaan. Karena ada hadis yang lain mengatakan al-muslimuna inda surutihim, seorang muslim itu terikat dengan perjanjiannya. Selama itu bukan kemaksiatan, tidak apa-apa. Contohnya kita selama bekerja tidak boleh mengambil waktu untuk sholat duha maksudnya. Ini sering ditanyakan. Ada perjanjian seperti itu, tidak boleh. Kerjaan harus meskipun kamu sedang kosong harus dipantau terus, tidak boleh lalai. Kemudian jangan membangkang kita sholat, tidak boleh. Kemudian ada orang negur, alah, nggak tahu saja, jangan manut saja dengan pemimpinnya. Sama pemimpin kok nurut saja. Maka ini sebuah kesalahan. Yang terbaik adalah kita mentaati mereka di dalam perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Dikarenakan ketaatan itu hanya di dalam perkara yang ma'ruf. Dan apabila ada perkara yang kemaksiatan berupa perintah maksiat, maka tidak kita taati, tetapi tidak pula kita menggulingkan mereka atau mencaci maki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.